Jos TV yang powerful. Apa kabar bahagia Anda hari ini? Dalam Jos Motivation kali ini, saya akan membahas tentang bos. Kalau kita lihat, seorang bos itu hidupnya enak, fasilitasnya itu banyak, dan setiap orang itu menginginkan dirinya pengen jadi bos. Nah, ternyata setiap orang itu bisa menjadi bos kalau memenuhi 4 syarat berikut ini. Yang pertama adalah memiliki kejelasan tujuan hidup. Yang kedua, memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Yang ketiga, menghormati dan menghargai orang lain. Yang keempat, ini singkatan BOS. Buat orang sukses, buat orang senang, buat orang sejahtera. Yuk, kita kupas kali ini keempat syarat ini agar kita bisa memenuhi dan menjadi seorang bos. Syarat yang pertama, memiliki kejelasan tujuan hidup. Ya, jadi bos itu seorang pemimpin, seorang yang diikuti. Kalau dia sendiri hidupnya tidak jelas, arahnya tidak jelas, tidak punya tujuan, pengikutnya pasti bingung. Ya, jadi koreksi, yuk pemirsa Jos TV. Hidup kita itu sudah jelas belum tujuannya? Goalnya sudah jelas apa belum? Lah wong goal tujuannya belum jelas kok pengen jadi bos, pengen diikuti, mimpi. Ya, jadi yang pertama, kalau pengen jadi bos harus memiliki kejelasan tujuan hidup. Yang kedua, memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Ya, jadi seorang bos itu karena memimpin anak buah, seorang bos itu karena diikuti anak buah. Syarat pertama, dia harus bisa mengendalikan dirinya sendiri sebelum mengendalikan anak buahnya. Ya, jadi kalau orang yang sering kehilangan kontrol dirinya, dia susah jadi bos. Karena apa? Dia pasti susah ngontrol orang lain. Lah, ngontrol emosinya sendiri itu belum mampu. Ya, jadi harus berlatih sejak sekarang. Kalau nanti pengen jadi bos, kontrol emosi dirinya sendiri, kontrol emosi dengan baik sebelum mampu mengendalikan orang lain. Kemudian berikutnya, syarat yang ketiga, untuk bisa menjadi seorang bos, Anda harus bisa menghormati dan menghargai orang lain. Ya, jadi kalau kita ketemu setiap orang itu sama berharganya dengan diri kita. Ya, jangan lihat pangkat, jabatan, status. Yuk coba kita cek. Antara yang memberi dengan yang menerima itu mulia mana? Anda pasti sering menjawab yang memberi, Pak. Lumrah umum jawaban seperti itu. Kalau jawaban saya antara yang memberi dengan yang menerima itu sama mulianya. Kok bisa seperti itu, Pak? Ya coba, kalau memberi itu Anda katakan lebih mulia daripada yang menerima, ya. Tapi yang memberi itu nggak ada yang mau menerima, dia tidak bisa memberi lagi. Nah, jadi ternyata yang menyebabkan memberi itu mulia karena ada yang mau menerima. Loh, kalau yang mau menerima itu menyebabkan kemuliaan bagi si pemberi, berarti yang menerima kan mulia juga. Nah, jadi kalau mulai sekarang kita ketemu sama orang, itu kita sama-sama mulianya harus kita hargai, harus kita hormati. Itu akan menyebabkan kita menjadi bos pada waktunya. Dan yang keempat nih, syarat untuk bisa menjadi seorang bos, Anda harus buat orang sukses. Konsekuensinya Anda pasti nanti sukses. Buat orang senang, Anda pasti nanti akan senang. Buat orang susah, Anda pasti nanti susah. Nah, ini nanti bos-bos yang stres. Buat orang susah, buat orang sejahtera, nanti Anda akan sejahtera. Ya, jadi pemirsa Jos TV yang powerful, mulai saat ini kita bisa menjadi bos dengan menjalankan perilaku keempat-empatnya tadi. Yang pertama, memiliki kejelasan tujuan hidup. Yang kedua, memiliki kendali atas hidup Anda. Yang ketiga, menghormati dan menghargai orang lain. Dan yang keempat, bisa membuat orang lain sukses. Unlimited success for you. Saya Edi Susanto. Salam powerful.